Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Apa kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja ya di tengah pandemi gelombang ketiga ini. Semoga kita bisa menjaga prokes dan semoga Anda juga selalu sehat-sehat. Dan saya Manut, host kita di video kali ini. Kita bersama dengan sebuah motor baru dari Kawasaki yang diperkenalkan di awal 2022 ini. Dia diperkenalkan di EICMA Milan di akhir 2021 kemarin dan ternyata nggak nyampe lama sudah ada di awal tahun ini di Jakarta. Kawasaki Versys 650 ini dijual di Indonesia di Jakarta dengan harga Rp199.900.000 untuk area Jakarta dan sekitarnya. Dan kita akan bahas apa saja yang ditawarkan oleh motor adventure kelas menengah dari Kawasaki ini. Jangan kemana-mana. Versys sudah cukup lama hadir di Indonesia dan yang tipe 650 ini adalah salah satu yang favorit di antara para penjelajah di Indonesia karena banyak sekali ya, mulai dari yang generasi pertama dulu itu yang lampunya cuma satu, terus generasi sebelum ini yang lampunya juga cuma dua, dan sekarang dia berubah bentuk, berubah desain, semakin mirip dengan semua saudaranya yang lain karena di depan sini dia tampaknya semakin aerodinamis ya, makin mirip dengan kakaknya yang versi 1000, yang ZX-10R juga mirip, dan yang pertama dulu mungkin kita pertama kali ngelihat desain ini dari Ninja 250 ya. Dan Ninja ZX25R juga seperti ini. Dengan desain yang baru ini, dia memang kelihatan jauh lebih aerodinamis, jauh lebih runcing di bagian depan, sehingga kelihatan lebih lebih sporty tongkrongannya. Tapi dia gemuknya tetap kelihatan besar di depan, karena di bagian depan sini semua fairingnya jadi sepertinya kayak motor adventure tapi punya fairing motor sport gitu ya. Di depan ini lancip-lancip banget dan kelihatan di depan ya kalau motor adventure itu ada dark fender di bawah sini. Nah untungnya dengan desain seperti ini itu dark fendernya jadi kelihatan seperti fender motor balap ya di bawah sini ya. Ini kelihatan runcing-runcing semuanya. Tetap ada spakbor di bawah, tapi dark fendernya jadi lancip seperti ini. Dan lampunya juga semua sudah full LED di bagian depan ini. Kita lihat satu persatu ya, coba hidupin mesinnya dulu. Suara mesinnya masih mirip sama yang lama. Nanti kita akan bahas mesinnya, tapi lihat dulu. Di depan ini semuanya sudah LED, ada DRL di bawah sini. Lalu lampunya di sebelah kanan dan kiri, bagian luar itu adalah lampu dekat. Sedangkan lampu jauhnya ada di bagian tengah. Sennya juga sudah LED, bro. Depan itu kiri kanannya LED, mirip sama ZX-10R sama Z900 dan Ninja ZX-10 ya. Terus di belakang juga sudah full LED. Yang menarik di belakang ini dia, kan sudah ada hazard juga ya, sudah pasti ya. Dan lampu belakangnya itu hitam. Dia smoke. Jadi kelihatan dari belakang tuh lebih garang, ganteng gimana gitu. Cukup, kita mati dulu mesinnya. Nanti kita akan lihat mesinnya seperti apa, tapi lihat dulu nih. Bagian depan ada yang menarik lagi karena sekarang dia fairingnya bisa, ini windscreen-nya bisa dinaik turunin dan naik turunnya dari belakang. Jadi Anda nggak usah turun motor, itu sambil naik motor pun Anda bisa naik turunin windscreen-nya dan cukup tinggi ya. Sebenarnya disebutkan di sini 4 setelan, tapi sebenarnya nggak ada. Ini cuma sliding gitu aja, jadi bisa diberhentiin di tengah. Oh, dia ada kliknya. Sorry. Nah, ini klik 1, klik 2. Oke, 4 berarti. Menarik, bisa di setel langsung pada saat riding. Oke, itu tadi windscreen dan kita sekarang mundur ke belakang. Karena dia bodinya benar-benar baru ya. Kelihatan dari tangki ini, dia tangkinya 21 liter, gede banget sebenarnya ya. Tapi ternyata begitu kita lihat dari belakang sini, itu kelihatannya ramping. Karena di bagian sini nih ramping, dan dia sekarang konturnya agak-agak landai gitu.
dan sepertinya buat berdiri enak nih. Kita coba ya. Tuh bro, Anda bisa mengepit tangki sambil berdiri pun dia nggak terhalang dengan bagian sayap dari tangki di atas sini. Menarik, ya. Tangkinya 21 liter dan bagian belakang ini bodinya sebenarnya sih masih mirip dengan yang lama. Joknya juga mirip ya, model bertumpuk ke belakang gini. Dan joknya ini empuk banget. Ntar kita coba duduk, tapi kita lihat belakangnya dulu karena di bawah behel ini dia sebenarnya sudah ada dudukan untuk side bag atau panniers ya. Jadi panniersnya itu tidak ada di paket motor baru yang dijual oleh Kawasaki karena semua tersedia dalam bentuk aksesori. Aksesorinya banyak banget, mulai dari side bag samping kiri kanan ini, terus ada top box juga, terus ada handguard di depan, lalu ada heated grips juga yang bisa Anda pasang, dan beberapa komponen lain pendukung touring, pendukung adventure di depan. Anda bisa pasang DC 12 volt outlet ya di sebelah kiri, terus ada bisa pasang fog lamp di bawah, dan nanti di sebelah kiri sini itu saklarnya, sedangkan di sebelah kanan itu bisa pasang USB charger dan bisa mendukung buat touring banget. Apalagi di depan sini itu ada semacam apa ya, besi ya, ini bracket dia, itu semacam rally tower, jadi Anda bisa pasang macam-macam di sini supaya bisa bracket buat holder handphone atau holder GPS. Dan di sini ada semacam topi, dan topinya ini bisa membuat speedometer itu kehalang sehingga nggak terlalu silau kalau siang hari. Oke, kita lanjut lagi ke belakang nih. Di belakang tadi udah saya bilang lampunya smoke, jadi hitam. Kalau lihat dari belakang itu ganteng banget, kelihatan cuma nyala lampunya doang, dan spakbornya tipis banget. Lebih cakep lagi sih kalau Anda tambahin mudguard sebenarnya. Ya aksesori lah, oke ya. Buat Anda yang suka adventure udah pasti kebayang apa aja yang bisa dipasang di motor ini, apalagi kalau pernah punya versi sebelumnya, Anda bisa pasang crash bar dan segala macam, itu banyaklah di sini yang bisa pasang. Oke, kita akan lihat bagaimana konstruksi kaki-kaki dan mesinnya. Oke, kita bicara soal mesinnya. Dia pakai mesin yang konfigurasinya mirip dengan semua generasi versi pendahulunya, 2 silinder, 4 tak. Dia komposisinya DOHC, katupnya 8 katup total, dan dia punya 2 throttle body. Tenaganya nih, dari cc 649 cc, dia punya tenaga 66 daya kuda dan torsi 61 Nm. Torsinya itu cukup banget lah buat menghela motor yang beratnya 213 kg ini. Ya kan? Apalagi dia punya transmisi yang sama ya, 6 speed manual, dan dia sudah punya traction control, KTRS, Kawasaki Traction Control System. Nah, dia itu disalurkan ke roda belakang dan rodanya kita lihat nih. Oke, kita lihat yang depan dulu nih. Dia mempunyai komposisi yang kekar di depan karena pakai shock breakernya itu SFF BP, Separate Function Fork Big Piston dari Showa. Kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan itu punya fungsi yang berbeda, dan dia punya setelan di atas ini itu cukup beragam ya. Di sebelah kiri Anda bisa setel preload-nya, sedangkan di sebelah kanan Anda bisa setel tension-nya. Jadi bisa disetel kiri dan kanan, itu punya fungsi yang berbeda. Lalu di belakang, nah ini yang menarik nih yang di belakang. Dia kelihatan shock breakernya tetap di kanan ya, tapi shock breakernya jauh lebih besar dibanding yang generasi-generasi awal. Apalagi sekarang itu punya setelan preload yang cukup menarik. Dia setelannya ada di sini nih. Ini ada tulisan S dan H, soft dan hard. Jadi kalau mau di setel paling soft, kita putar ke kiri, dan ini adalah setelan yang paling soft. Bagaimana kalau kita setel dia lebih keras? Nah, nanti Anda bisa lihat di sini dia bekerja secara hidrolis, menekan per sehingga pernya jadi dikompres gitu, sehingga dia spring rate-nya akan berbeda, rasanya akan lebih keras. Oke lah ya, keren loh ini. Nah, lalu di suspensinya ini dipadu dengan kaki-kaki yang sudah pasti kekar, sama proporsinya seperti yang sebelumnya. Di depan pakai ban 17 inci dan lebarnya 120 mm, profil 70. Di belakang ini masih pakai ban dengan lebar 160 mm. Dan bannya kalau kita lihat di sini dia pakai Dunlop Sportmax D222, D222. Nah, di situ habis itu kita lihat remnya nih. Remnya masih pakai wavy disc brake di depan 300 mm, dipadu dengan kaliper 2 piston dari Nissin. Di belakang 1 cakram dan 1 kaliper, 1 piston. Lalu
tentunya sudah ABS. Oke, itu tadi kaki-kakinya, dan versi 6,5 ini dia hanya punya standar samping saja. Jadi kalau kita lihat di bawah ini knalpotnya underbelly, sehingga sepertinya tidak ada tempat nih buat ngasih standar tengah. Jadi Anda bisa hanya parkir miring. Jadi hati-hati kalau parkir di jalan yang agak-agak slopey gitu ya, miring, naik atau turun, sebaiknya masukin gigi supaya motornya nggak ngelosor. Oke, sekarang kita lihat ke depan sini, karena pada saat Anda riding, inilah yang paling menarik, karena ini dilihat terus oleh Anda. Nah, sekarang kita lihat dashboard dari Kawasaki Versys 650 versi 2022 ini. Dia stangnya masih punya komposisi yang mirip sama sebelumnya ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Di sini ada cut off dan ada starter. Lalu di sebelah kiri ini Anda punya tombol lampu jauh, lampu dekat. Terus ada high beam di sini ya. Terus ada tombol untuk select menu di sini, sama untuk setel KTRS nanti di sana. Lalu ada tombol sen seperti biasa. Ini ada klakson dan lampu hazard. Nah, lalu di kedua lever kiri kanan ini, tuas rem dan tuas koplingnya itu ada setelan. Ada 5 setelan yang bisa Anda setel untuk nyetel remasan jari Anda untuk kiri dan kanan. Dan kita akan lihat seperti apa speedometernya, karena sebelum kita lihat ya, kuncinya keren, modelnya dia laser cutting dan dia lebih lancip gitu. Oke, speedometernya. Dia sudah full TFT. Ini kalau kita lihat ya, dia mirip sama Kawasaki ZX-10R yang baru. Cuman memang ada beberapa beda fitur di sini, tapi tampilannya ini mirip banget. Jadi di atas ini ada tachometer. Coba kita hidupin mesinnya. Jadi di sini ada petunjuk RPM, dia sampai 13.000, tapi mulai redline di 10.000 RPM. Lalu ada posisi gigi di sini. Nggak usah kita masukin gigi ya, karena dia lagi distandarin, nanti mati mesinnya. Lalu ada fuel meter, dan di atas ini nih ada setelan traction controlnya. Ada traction control ini yang setelan 2. Lalu ada, kita ganti ini bisa setelan 1 atau off dia. Berarti traction controlnya off dia di sini. Kita balikin ke 2, oke. Lalu di sini ada odometer ya, masih grass banget nih, 0 km. Lalu ada speed juga di sini, kecepatan 0 km per jam. Dia bisa diganti, nanti bisa ambil per jam kalau Anda mau. Terus ada jam di sini, ada petunjuk suhu mesin. Lalu di bawah ini ada MID. Nah, ini odometer bisa diganti sebenarnya. Jadi trip A dan trip B, dan bisa Anda reset juga melalui tombol yang sini. Lalu kita akan lihat di samping sebelah bawah ini ada apa aja, ya kan? Ini ada average fuel consumption, berarti tadi ada fuel consumption rata-rata ya, dan yang tadi adalah actualnya. Lalu ada range-nya, jarak tempuh berapa dengan bensin yang tersisa. Lalu ada kecepatan rata-rata di sini, dan waktu mesin hidup nih, ternyata sudah 1 jam dipanas-panasin doang. Baterainya kondisi sekarang adalah 14,2 volt. Jadi Anda bisa operasikan dari sini atau dari tombol di sebelah kiri stang. Itu sama. Ya. Oke, lalu Anda bisa akses menu dengan menekan 2 tombol ini. Ada setting kendaraan, itu shift lamp-nya bisa dinyalakan, ada shift lamp. Lalu itu bisa dinyalakan di berapa ribu RPM misalnya. Itu bisa dari sana, disetel. Lalu ada setting display. Jadi ini brightness-nya mau berapa, bisa disetel. Lalu ada di bawah ini setel jam dan waktu, bisa setel formatnya dan segala macam. Lalu juga Anda bisa lihat service di sini. Nah, ini ada data service yang bisa Anda lihat, mesti ganti oli atau mesti mampir ke bengkel kapan, ya kan? Juga ada setting Bluetooth, karena ada aplikasi dari Kawasaki namanya Rideology yang Anda bisa download dan Anda bisa hubungkan ke motor ini. Oke. Lalu di bawahnya ada setting unit, satu lagi. Anda bisa ganti itu dari kilometer atau mile, juga temperatur dari Celsius atau Fahrenheit. Sekarang kita balikin dulu, kita dengarkan suara mesinnya.
Mantap. Oke, itu tadi fitur-fiturnya dan semua yang Anda bisa lihat di dashboard ini pada saat Anda riding. Dan kelihatan ya, lebih seger banget pada saat lihat ke depan di motor ini. Anda bisa main-main ini nih. Ini sih menarik banget. Dan tadi satu ya, belum saya omongin adalah aksesori lagi, karena windscreen-nya juga ternyata tersedia yang model smoke. Jadi di Kawasaki bilang, kalau Anda mau ya hubungi dealer terdekat sih tempat Anda ngambil motor ini. Anda bisa pesen, sistemnya PO, karena kalau Anda pesen baru mereka juga bisa pesen ke Kawasaki Pusat, ya kan? Dan ini adalah posisi duduk saya di Kawasaki Versys 650 yang baru ini. Kalau Anda lihat, saya tingginya 185 cm dan kaki saya masih bisa napak dengan sempurna di motor ini. Padahal tinggi joknya 845 mm. Kelihatan motor ini posisi joknya itu sedikit lebih rendah dibanding Versys yang generasi pertama dulu, karena itu tinggi banget rasanya. Dan begitu duduk di jok ini, tangkinya juga jadi kelihatan kecil. Jadi kelihatan motor ini seperti mengecil ya, terutama di bagian depan saya ini. Tapi di bagian depan itu kelihatan lebih gemuk. Lalu stangnya juga tinggi karena risernya juga tinggi. Dan yang paling enak nih ya, kalau dirasa-rasain ini joknya nih empuk banget bro. Wah, kayaknya enak banget ini buat touring langsung ya pakai motor ini ya. Spion juga lebar, bentuknya keren. Dia model trapezoidal gitu. Posisi stang dekat dengan kita, sehingga posisi duduk saya lihat sendiri kan posisinya tegak banget. Jadi ya namanya motor adventure ya, itu enak banget. Dan dia posisi motor itu punya ground clearance yang cukup tinggi, 170 mm. Tapi hanya kita lihat ya di bawah ini hanya ada undercowl kecil di sini, jadi buat nutup doang bagian samping, di bawahnya nggak ada. Jadi enaknya sih di bawah dikasih semacam lapisan lagi besi supaya bisa nutupin knalpot tuh di depan situ tuh. Gitu. Oke, motornya keren dan tadi suaranya juga udah kita dengerin bareng-bareng. Sayangnya kita nggak bisa bawa motor ini ke jalan raya karena nggak ada suratnya. Dan emang ini adalah motor display dari Kawasaki. Tahun ini hanya masuk 40 unit dan satu ini dipajang di Kawasaki Pusat di Abdul Muiz. Jadi kalau Anda pengen ya cepet-cepet deh, siapa tahu kebagian ya. Karena kemungkinan hanya masuk 40 unit tahun ini dan batch berikutnya kita nggak tahu kapan bisa masuk. Gitu. Terima kasih ya sudah nonton video ini, apalagi Anda yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like video ini, yang sudah memberikan komentar di bawah bagaimana komentar Anda terhadap motor ini. Karena motor ini jadi cikal bakalnya Kawasaki di motor adventure, karena dia nongol duluan, terus ada yang Kawasaki Versys 1000, lalu keluar yang Kawasaki Versys X 250. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan juga main-main ke website kami www.autorider.com, dan jangan lupa follow kami di Instagram kami @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.